Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur Kanjeng Sunan yang senantiasa menjaga adab dan rasa. Marilah kita panjatkan rasa syukur atas limpahan rahmat Gusti Kang Murbeng Dumadi yang telah mempertemukan kita kembali dalam ruang perenungan batin dan ilmu kehidupan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar menggoda, bahkan bisa membuat dada bergemuruh. Tapi jangan salah, topik ini bukan sekadar syahwat, tapi juga soal keharmonisan dan keberkahan dalam rumah tangga. Ciri wanita hebat diranjang menurut ilmu titen modern. Topik ini bukan ditujukan untuk menghakimi atau membuka aib, tapi untuk mengenal, memahami, dan akhirnya menjaga. Karena sesungguhnya, tapi juga perlu rasa, irama, dan kecocokan batiniah. Pertama, bentuk pinggul yang simetris dan lembut. Ilmu titen menyebut, wadon kang ambane, pupu amba. Iku tandane ngopenilan ngreksa rasa. Wanita berpanggul seimbang. Tidak terlalu ramping, tidak pula berlebihan. Diyakini memiliki kapasitas naluriah dalam memberi kehangatan di kamar maupun dalam mengasuh keluarga. Penelitian modern pun menyebut bahwa rasio antara pinggang dan pinggul Wosto-Hip ratio mempengaruhi persepsi ketertarikan seksual. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bentuk tubuh ini menyimpan energi feminin yang kuat dan mengalir secara alami dalam hubungan intim. Kedua, cara jalan, mengayun tapi tegas. Bila seorang wanita berjalan dengan langkah pelan, bahu rileks, dan kaki menyentuh tanah seperti menari, itu bukan tanpa makna. Orang tua zaman dahulu sering berkata, sing laku ning leak. Tandane, ora cepet emosi, nanging jebul. Semangat, dhuwur. Dalam dunia modern, ini tanda bahwa sistem saraf parasimpatiknya bekerja dominan. Ia tenang, stabil, namun bila sudah menyatu, meledak-ledak dalam irama. Wanita seperti ini saat bersatu di ranjang, bukan hanya tubuhnya yang hadir, tapi juga jiwanya. Ketiga, pendiam tapi tidak pasif. Wanita yang tidak banyak bicara, namun selalu hadir saat dibutuhkan. Sebenarnya, menyimpan energi dalam. Ilmu titen menamainya wadon kandel ati, sepi ing pamrih rame ing gawe. Modernnya, ini disebut introvert intuitif. Mereka tidak sembarangan bicara, tapi saat di ruang yang aman, mereka bisa menjadi pribadi yang sangat responsif, bahkan dominan secara sensual. Jika pasangan panjenengan termasuk tipe ini, jangan abaikan. Karena kehebatannya tidak tampak di awal. Keempat, senang mengeksplorasi hal baru. Tidak harus terbuka secara vulgar, tapi jika seorang wanita gemar mencoba hal baru baik itu dalam pekerjaan, hobi, hingga cara berbicara itu tanda bahwa ia juga terbuka dalam urusan rasa. Kepribadian ini disebut openness to experience. Dalam ilmu titen, wanita seperti ini disebut wulun alus. Nanging watake emblados yen wes percaya. Artinya, ia lembut di luar, tapi menyala dalam keakraban. Kelima, tatapan mata yang lama dan dalam. Saat wanita menatap tanpa buru-buru, dengan mata sedikit menyipit dan senyum samar, itu tanda koneksi batin. Ilmu titen menyebutnya tatapan sing nyedot ati. Penelitian modern pun menyebut bahwa pupil yang membesar, kontak mata lebih dari 4 detik, dan detak jantung yang naik itu semua adalah sinyal seksual bawah sadar. Tapi leluhur kita tak butuh riset. Cukup titen, wanita yang mampu menatap seperti itu.
biasanya hebat dalam menyelaraskan energi intim. Keenam, menyentuh dengan alasan yang tidak jelas. Sering menyentuh lengan, rambut, bahkan hanya menyentuh jemari. Padahal tidak ada alasan kuat. Titen menyebut, sing seneng nyambut tangan, mesti seneng sambat rasa. Bahasa tubuh ini merupakan sinyal bahwa ia nyaman, terbuka, dan ingin terkoneksi lebih dalam. Secara ilmiah, ini adalah bentuk dari proxemic intimacy, cara otak membaca sinyal kedekatan melalui sentuhan. Ketujuh, perubahan suara dan cara bicara saat berdua. Wanita yang tiba-tiba, suaranya menjadi lebih halus. Kalimatnya lebih pelan saat berbicara berdua, itu bukan kebetulan. Ia sedang membangun ruang rasa yang lebih dalam. Ilmu Titen menyebut, ini suara seng, digugah rasa, dudu sekadar bunyi. Dan studi sains menyebut bahwa wanita menurunkan nada suara secara alami saat berbicara dengan orang yang ia sukai secara seksual. Sedulurku, kita hidup di zaman di mana segalanya cepat, serba visual, serba vulgar. Tapi dalam kebudayaan Jawa, dalam kearifan Titen, ada makna yang lebih dalam, lebih sunyi, tapi justru lebih sakral. Wanita hebat diranjang bukan soal ukuran tubuh, bukan soal keberanian, bukan pula soal pakaian terbuka, tapi soal koneksi, soal keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan rasa. Dan semua itu bisa dikenali bila kita cukup peka. Sedulurku, bila panjenengan sudah menemukan wanita dengan 3, 4, atau bahkan semua ciri ini, jangan sia-siakan, karena wanita seperti itu bukan hanya memuaskan di ranjang, tapi juga menenangkan dalam kehidupan. Rawatlah, hargailah, dan jangan hanya mencintainya di malam hari, tapi juga di pagi yang sepi dan siang yang letih. Kanjeng Sunan memahami tanda, menyibak makna. Subscribe, like, dan bagikan jika konten ini membuka kesadaranmu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.